Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, yang mana doa ini akan dipimpin oleh Mirja. Silakan maju ke depan. Ada berdoa. Jangan diadakan keperluan berdoa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Ananda Mirza sudah memimpin doa pada hari ini. Oke, Bapak cek kehadirannya dulu. Semuanya hadir hari ini? Ada yang tidak turun? Kenapa jadi tidak turun? Kita doakan mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Hari ini kita akan membahas mengenai berbakti kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri anak yang hormat kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, menjelaskan cara menumbuhkan sikap hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, menunjukkan contoh sikap hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru. Bagaimana cara kita menghargai orang tua dan berbakti kepada guru? Salah satu di antaranya, yang pertama kita menghormati, yang kedua menghargai, yang ketiga berkata lemah lembut, dan yang terakhir mengerjakan tugas yang diberikan oleh mereka. Hari ini kita akan mengerjakan suatu proyek atau P5 dan PPRA yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Topiknya alam mendidik kita kreatif, dan proyek profilnya pemanfaatan daun untuk ekoprint. Sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video tentang bagaimana cara pembuatan ekoprint. Silahkan kalian simak, kalian perhatikan, supaya dalam kegiatan hari ini kalian bisa mempraktekannya langsung di kelas bersama kelompok-kelompoknya masing-masing nanti. Paham? Itu tadi video mengenai cara pembuatan ekoprint. Bapak mau bertanya, barangkali di sini ada yang pernah membuat ekoprint? Oke, banyak ya. Terus barangkali di sini sudah ada produk atau karya yang dihasilkan? Ada? Terus, hari ini kita akan membahas mengenai ekoprint. Tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan materi mengenai ekoprint ini. Oke, yang pertama silakan baca nada. Ya, itu pengertian dari ekoprint. Jadi ekoprint ini adalah teknik pewarnaan kain menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, atau bagian tanaman lainnya untuk mencetak pola pada kain. Jadi ekoprint teknik pewarnaan menggunakan bahan-bahan alami. Bahan yang digunakan apa tadi? Daun, apalagi ranting, bunga, dan lain sebagainya. Nah, terus
bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan ekoprint itu ada 5. Yang pertama itu apa? Kain. Yang kedua daun, batang, ranting, dan juga bunga. Yang ketiga alat pengukur, dan yang keempat plastik, dan yang terakhir apa? Awas. Dan yang terakhir cara pembuatan ekoprint. Silakan dibaca Nata. Cara pembuatan ekoprint. Pilih kain berbahan alami, kartun, linen, sutra. B. Siapkan daun atau bunga segar. C. Letakkan daun di atas kain. D. Letakkan plastik di atas daun. E. Pemukul daun menggunakan palu. F. Setelah selesai, lepaskan plastik di atas daun bersama. Celupkan kain ke air panas. Oke, ini cara pembuatan atau langkah-langkah membuat ekoprint. Yang pertama, kita harus memilih kain. Bagusnya kain yang digunakan itu berwarna putih. Supaya apa? Supaya warna yang dihasilkan daun itu muncul. Yang kedua, siapkan daun atau bunga yang segar. Jadi ketika kita membuat ekoprint, yang pertama kali kita gunakan atau yang kita pakai itu daun atau bunga. Terus yang ketiga, letakkan daun di atas kain. Setelah kainnya sudah ada, terus daun, bunga, ranting, dan lain sebagainya sudah ada, maka kita letakkan bunga tadi di atas kain. Setelah itu baru bunganya sudah ada, kainnya sudah ada, letakkanlah di atasnya itu plastik. Setelah plastik itu sudah ditaruh di atas bunga, maka pukullah bunga tersebut menggunakan palu hingga muncullah warna di kain tersebut. Setelah selesai pemukulan pada bunga di atas plastik tadi, baru kita lepaskan plastiknya. Lalu setelah selesai melepaskan plastiknya tadi, kita diamkan beberapa saat. Setelah itu baru kita rendamkan menggunakan air tawas. Setelah direndamkan air tawas, lalu kita jemurlah kain tersebut. Itulah cara pembuatan ekoprint. Oke, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan keluarkan kain atau topengnya, daun-daunnya, dan alat yang digunakan untuk membuat ekoprintnya. Paham? Paham. Oke, Bapak beri waktu kurang lebih 30 menit dari sekarang.
menampilkan hasil karyanya ke kelompok-kelompok lain. Paham? Jadi tadi ada yang membuat tote bag sama taplak meja. Nah, jadi silahkan kalian persiapkan untuk maju ke depan kelas. Oke, untuk yang pertama silahkan kelompok 1 bawa hasil karyanya dan tampilkan kepada kawan-kawannya. Silakan maju. Dari kelompok 1 ini menunjukkan hasil rekomen kami. Oke, ini hasil ekoprint yang mereka buat. Ada tote bag dan ada juga taplak meja. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok ini. Selanjutnya yang menampilkan hasil karyanya dalam membuat ekoprint yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan kelas. Dari kelompok 1 ini adalah hasil ekoprint kami. Ini hasil ekoprint taplak meja yang dibuat oleh kelompok 2. Oke, sekarang kita beri aplaus dulu. Selanjutnya yang akan menampilkan hasil karyanya yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan kelas. Kami dari kelompok 3 ini hasil ekoprint kami. Oke, ini tadi hasil ekoprint yang kelompok 3 buat. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Dan yang terakhir untuk menampilkan hasil karya ekoprint yang mereka buat yaitu kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 maju ke depan kelas. Dari kelompok 4 ini hasil ekoprint kami. Oke, ini hasil ekoprint yang kelompok 4 buat yaitu taplak meja sama tote bag. Sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 4. Alhamdulillah, untuk masing-masing kelompok sudah mempresentasikan atau menampilkan hasil karya ekoprint yang kalian buat. Dan alhamdulillah hasilnya bagus semua. Ada yang membuat tote bag dan ada juga yang membuat taplak meja. Nah, jadi hari ini kita mempelajari tentang tema gaya hidup berkelanjutan, topik alam mendidik kita kreatif, dan proyek profil yaitu pemanfaatan daun untuk ekoprint. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak Tidak ada. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Senang? Alhamdulillah. Oke, marilah kita bersama-sama menyimpulkan materi pada hari ini. Hari ini kita membuat ekoprint. Ekoprint itu adalah teknik cetak alami. Adapun alat yang digunakannya, yang pertama apa? Palu. Oke, kedua kain. Apa lagi? Tawas. Apa lagi? Gelas. Plastik. Dan yang terakhir daun. Adapun cara pembuatannya, yang pertama tadi apa? Kita membasahi daun. Yang kedua, kain kita bentangkan. Setelah itu daun ditaruh di atas. Setelah daun ditaruh di atas, baru plastik di atas daun. Setelah plastik di atas daun, barulah dipukul sampai daun itu mengeluarkan warna. Setelah itu lepaskan plastiknya, baru kita diamkan beberapa saat. Setelah kita diamkan beberapa saat, baru kita celupkan ke air tawas. Paham? Mungkin pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai sini. Untuk mengambil keberkahan, marilah kita menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Yang mana doa ini akan dipimpin oleh Nanta. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Nanta sudah memimpin doa penutup pembelajaran. Oke.
Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai aku bangga berpuasa. Guru Irian, Guru Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.